Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau tanya, masih semangat? Yang masih semangat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat, kalau saya bilang partai buruh, Anda bilang kelas pekerja. Kalau saya bilang partai buruh, negara sejahtera. Kalau saya bilang partai buruh, menang, menang, menang. Kelas pekerja, negara sejahtera, menang, menang, menang. Siap? Siap. Partai buruh, partai buruh, partai buruh. Hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat Indonesia. Saudara, aksi-aksi kita belakangan ini, serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, buruh honorer, PRT, buruh migran, orang-orang yang termarginalkan, kaum miskin kota, miskin desa, orang-orang yang tak pernah dipanggil ketika kekuasaan sedang berada di puncak ketinggian kekuasaan, orang-orang yang mengantri minyak goreng, ibu-ibu yang berteriak histeris, anak-anak yang menjerit. Kau persaksikan, aksi-aksi kita kali ini adalah aksi pemanasan, adalah aksi mengkonsolidasi diri, aksi untuk mempersiapkan sebuah aksi yang lebih besar lagi. Dan kita akan umumkan secara tegas kapan kita akan menentukan. Saya mau tanya pada saudara-saudara, siap mogok nasional? Nggak kedengeran. Siap mogok nasional? Siap stop produksi? Kita akan gerakkan secara resmi. Ini aksi pemanasan. Sudah 2 tahun buruh terkungkung, tidak bisa melakukan aksi. Petani-petani tidak bisa menyuarakan lagi tanah-tanahnya yang dirampas. Nelayan-nelayan yang hasil tangkapannya lebih murah dari harga solar yang harus dibeli. Ibu-ibu, orang-orang tua yang berbaris seperti pengemis, berbaris seperti pengemis di Sumatera Selatan, di Jawa Barat, Kuningan, hanya untuk mengantri 1 liter atau 2 liter minyak goreng. Saudara, kamu tahu Indonesia penghasil kelapa sawit adalah bahan dasar minyak goreng. Indonesia penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia. Dari 78 juta ton per tahun produksi kelapa sawit di dunia, 78 juta ton kelapa sawit di seluruh dunia, Indonesia memproduksi lebih dari 40 juta ton. 40 juta ton, setengah lebih daripada produksi dunia. Setengah lebih produksi minyak sawit di dunia adalah diproduksi di negeri yang kita cintai ini. Hari ini dan belakang hari yang lalu, bahkan di televisi, di radio, di berita cetak dan berita online, masih kita jumpai di Kuningan, Jawa Barat, di Lahat, Sumatera Selatan, ibu-ibu dibuat seperti pengemis. Malu rasanya negara yang paling kaya di dunia kelapa sawit, dan Indonesia negara nomor 7 terkaya di dunia. Kamu mau tahu Indonesia nomor 7 terkaya di dunia? Produksi kelapa sawit nomor 1. Setengah lebih kelapa sawit di dunia, bahan bakar minyak goreng, diproduksi di negeri yang kita cintai. Tapi kau lihat, ibu-ibu, saudara-saudara kita
rakyat-rakyat kita di Lahap Sumatera Selatan, di Kuningan Jawa Barat, malu saudara, seperti pengemis dibikinnya, mengantri berpanjang-panjang, bermeter-meter, berkilo-kilometer, dibikin seperti pengemis. Negara terkaya tentang kelapa sawit, negara terkaya nomor 7 di dunia, tapi rakyatnya dibuat seperti pengemis. Di satu sisi kau lihat mereka partai-partai politik itu, kau lihat partai politik itu, 3 partai besar hanya berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang memperpanjang masa jabatan presiden, tapi mereka tak peduli membuat rakyatnya seperti pengemis. Dan datang 2 partai menjual minyak goreng dengan harga murah. Pertanyaan kita siap terhadap mereka 2 partai ini. Mereka menimbun minyak goreng atau dari mana minyak gorengnya? Oleh karena itu saudara, saya mau tanya sama saudara, siap untuk berjuang? Siap berjuang? Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang tepuk tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup boleh. Dengan demikian saudara, hanya satu kata terhadap orang-orang yang rakus dan serakah ini, partai-partai yang hanya mencari kekuasaan, hanya satu kata, apa? Demokrat, apa? Apa? Lawan! 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 Lawan, saudara. Kita punya hak di negeri ini. Kau pikir ini negara hanya untuk orang-orang kaya? 1, angkat tangan. 2, tunjuk ke DPR. Tunjuk ke DPR. Tunjuk ke DPR. Ini orang-orang serakah ini, hanya kekuasaan. Rakyat dibikin ngantri kayak pengemis. 1, 2, 3. We are the working class. 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 Hidup buruh. Saudara ya, apa itu working class? Working class itu kelas pekerja kayak kamu, petani, ibu-ibu yang ngantri minyak goreng, itu working class. Jumlah kita besar. Saat pemilu, partai-partai politik itu datang ke kamu semua, ke ibu-ibu yang ngantri minyak goreng. Tapi setelah menang duduk di kursi empuk DPR, mereka hanya berbicara tentang jabatan presiden. LPG naik nggak? LPG naik nggak? Minyak goreng naik nggak? Telur naik nggak? BBM naik nggak? Gula naik nggak? Itu dikonsumsi oleh rakyat atau pejabat? Rakyat. Kita membayar mahal. Anggota DPR mah dapat gratis, listrik gratis di rumah dinas. Oleh karena itu, satu kata, apa? 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 Kita ada 5 tuntutan. 1, meminta DPR RI dan pemerintah secepatnya bertemu untuk menstabilkan harga-harga, menurunkan harga-harga. Berhentikan, pecat. Ya, kalau saya bilang pecat, kamu pecat ya. Kalau saya bilang Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian, pecat. Kalau saya bilang Menteri Perdagangan, pecat. Kalau saya bilang Menko Perekonomian, pecat. Bisa nggak? Menteri Tenaga Kerja? Ayo, yang keras. Angkat tangannya. Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan,
susah rakyat, gaji besar, kerja tidak ada. Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja. Insya Allah Pak Presiden Jokowi mendengar melalui teman-teman media apa yang kita minta. Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menaker, 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 Menteri Perdagangan. Sudah benar. Pecat semuanya. Bikin pala panas doang, pecat. Dadang pecat ya Dadang. Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan. Menteri Agama. Insya Allah sampai pesannya. Menteri Agama. Itu bukan urusan kita. Ini urusan ekonomi aja. Selalu bikin susah, bikin rakyat susah. Rakyat dibikin pengemis. Jadi yang pertama, kita minta turunkan harga-harga bahan pokok. Yang kedua, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2000. Cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Bukan revisi ya. Kita nggak mau revisi. Setuju nggak revisi? Setuju nggak revisi? Setuju nggak revisi? Kalau saya bilang Permenaker nomor 2 2022, Anda bilang apa? Kalau saya bilang Menaker apa? Permenaker nomor 2 2022. Permenaker nomor 2 2022. Menaker. Kalau saya bilang harga bahan pokok, turunkan. Harga bahan pokok. Harga bahan pokok. Harga bahan pokok. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Udah pas. Udah pas. Rakyat jangan takut menyuarakan suara hati nurani dan kepentingan rakyat. Dan biang dari semua itu Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Nah, pas. Yang ketiga, kita minta tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau DPR, pemerintah ngotot membahas Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, saya mau tanya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kurang keras. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita lakukan? Stop produksi, mogok nasional. Pokoknya lawan kekuasaan yang nggak mau dengar, lawan kekuatan rakyat. People power. Siap nggak untuk people power? Siap nggak people power? Apa artinya people power? Artinya dia kagak ngerti, udah siap-siap. Rakyat turun ke jalan, produksi dihentikan, pabrik-pabrik stop produksi, seluruh buruh turun ke jalan, petani keluar dari sawah-sawah, nelayan berhenti melaut, supir-supir berhenti mengoperasikan mobil. Boleh nggak mobil Pak? Boleh. Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 yang nggak boleh merusak, menghina orang, memfitnah orang. Kalau berhenti boleh. Boleh nggak? Siap mogok nasional. Siap mogok nasional. Siap mogok nasional. Yang mau mogok nasional angkat tangan. Yang mau mogok nasional angkat tangan. Siap berjuang. Ayo yang keras. 1, 2, 3. Halo. Halo Bandung, ibu kota Bali. Lebih keras. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah Pemerintah tidak berjumpa dengan kau. sekarang. Telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Jelas ya, TNI Polri adalah Sabta Margais. Mereka adalah penjaga Sabta Marga Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI Polri tidak boleh tunduk kepada kekuasaan yang melanggar konstitusi.
Jadi kalau ada partai politik, anggota DPR, KPU mau main-main coba-coba memperpanjang masa jabatan presiden, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Turun ke jalan. Kita akan undang mahasiswa-mahasiswa. Kita lumpuhkan pabrik-pabrik. Kita akan minta supir-supir truk, supir-supir bis seperti di Jawa Timur turun ke jalan. Selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari keserakahan orang-orang yang serakah. Antrian minyak goreng tidak diperhatikan. Gula mulai susah dicari di pasar, tidak diperhatikan. Harga telur melambung tinggi, tidak diperhatikan. LPG mahal, tidak diperhatikan. Memang yang subsidi belum naik, tapi kalau perang Rusia dan Ukraina terus berjalan, perang Rusia-Ukraina, harga minyak mentah naik di dunia dan gas dunia naik. Kalau harga minyak mentah naik di dunia dan harga gas naik di dunia, Indonesia pasti naikin. Karena nggak mungkin Indonesia pemerintahnya mensubsidi gas 3 kg terus menerus dan premium terus menerus. Pasti naik, ini hanya masalah waktu. Oleh karena itu, hanya ada satu kata, apa? Yang keras, apa? Pokoknya kalau dia perpanjang masa jabatan presiden, people power. Lumpuhkan pabrik-pabrik, lumpuhkan mesin-mesin produksi, lumpuhkan pertanian, lumpuhkan alat transportasi. Demi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tolak Omnibus Law. Kalau ngotot, kita mogok nasional. Yang keempat, stop perang Rusia-Ukraina. Dampaknya buat kita berat. Pasti ada pemecatan. Yang kelima, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022. Sekali lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap untuk berjuang. Siap untuk berjuang. Siap untuk berjuang. Siap untuk berjuang. Ayo yang keras. Yang keras. Angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3. We are the working class. 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 Terima kasih. Habis ini nggak apa-apa. Ini paling cuma 200-300 orang. Memang kita ingat, COVID udah selesai. Saya aja udah diundang oleh ILO Governing Body. Saya udah diundang. Dan undangan dari ILO nggak perlu lagi pakai masker dan nggak perlu PCR dan antigen. Itu internasional. Saya akan diundang di Jenewa, sidang udah mulai rutin lagi setahun 4 kali. Itu artinya dunia, WHO sudah tidak lagi mensyaratkan antigen dan PCR. Kita mau periksa. Kalau antigen dan PCR tetap disyaratkan, kita mau periksa perusahaan mana nih yang main antigen dan PCR. Saya udah diundang, Bu, sebagai ILO Governing Body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkantor di Jenewa. Seminggu yang lalu saya sudah terima surat. Brother Iqbal, silakan mulai rapat 1 tahun 4 kali di Jenewa, di Swiss. Tidak perlu PCR, tidak perlu antigen, tidak perlu pakai masker. Itu badan dunia. Kalau negara kita masih PCR dan antigen, kita mau periksa. Bukan. Perusahaan mana yang main-main itu? Rakyat lagi susah masih main-main aja. Ya. Nih kita baru 200-300. Yang lalu sekitar 500. Waktu Women Day sekitar 500. Tenang. Ini konsolidasi pemanasan. Tenang aja. Ya, kalau kita rakyat ditindas terus, rakyat dianggap buta tuli, rakyat hanya dijadikan objek, rakyat dibikin seperti pengemis, rakyat dibikin seperti menjadi jongos, menjadi kuli di negerinya sendiri. Tunggu aja tanggal mainnya. Apalagi kalau mereka mau hanya mementingkan kekuasaan dan melanggar konstitusi
Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tunggu waktunya. Kita akan lawan. Apa lawannya? People power. Apa lawannya? Apa lawannya? Apa lawannya? Tunjuk ke DPR. Tunjuk semuanya ke DPR. Tunjuk, tunjuk ke DPR. Biar dia dengar. Walaupun nggak ada orangnya. Apa lawannya? Apa lawannya? Apa lawannya? Jelas. Pesannya udah jelas. Terima kasih. Kita sholat Jumat di sini.